Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh dibuka Pak Asman itunya biar jelas. Oke. Kepada yang terhormat teman-teman media dan masyarakat seluruh Indonesia, hari ini kami hanya untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan berita-berita beberapa hari ini adanya surat kualifikasi dari Bang Saiful Jamil. Yang perlu diketahui pertama adalah tugas kami seorang lawyer bukan dalam posisi membela SJ dalam kesalahannya, tapi lebih pada posisi membela SJ dari hak-hak hukumnya. Itu harus dipahami. Jangan sampai nanti kami caci maki lagi nih. Ya. Yang kedua, terkait dengan surat Bang Ipul itu tidak ada tujuan dan maksud kami untuk menjudge seseorang ataupun melaporkan orang, tetapi lebih kepada kita akan menganalisa ataupun kita akan memberikan efek jerah kepada orang-orang yang sengaja melakukan kejahatan ataupun melakukan pelanggaran HAM terhadap Bang Ipul. Itu aja. Jadi tidak ada saat ini yang kami akan melaporkan si A, si B, si C, tidak ada. Itu harus dikelirkan dulu. Ya. Yang ketiga, poin ketiga adalah hari ini kami khususnya Bang SJ dan dari ada konsultan psikolog juga memberikan gambaran secara utuh dan penuh posisi Bang Saiful Jamil dalam lingkungan kehidupan sosial. Ya, jadi kalau kita nggak menarik ke belakang nih, kalau ada yang coba-coba menarik ke belakang, ingat Bang SJ yang pertama sudah dihukum dan bersalah. Kita nggak mau debatable. Yang kedua, Bang SJ sudah angkat tangan dan minta maaf. Ya, artinya bukan berarti dalam posisi terpojok udah minta angkat tangan minta maaf dan bersalah, lalu orang sewenang-wenang berkeinginan untuk melakukan pelanggaran hukum atau menghina atau mencaci maki dengan sebutan-sebutan yang tidak baik dan tidak pantas. Itu. Maka kami menghimbau, jangan. Kalau mau kritisi, silakan kritisi yang membangun. Berikan ide-ide yang cerdas, berikan ide-ide yang cemerlang untuk kehidupan sosial seseorang. Jangan menjustifikasi seseorang dengan suatu kejahatan-kejahatan yang memang tidak pantas dilabel kepada orang tersebut. Gitu. Saya tidak mau berdebat terkait dengan atau ngajak debat kepada siapapun, tetapi saya hanya menghimbau kepada siapapun, jangan lagi ada memberikan statement, jangan lagi ada memberikan gambaran atau seperti apapun terkait dengan kata-kata pedofil lah, kata-kata predator lah, kata-kata glorifikasi lah dan sejenis-jenisnya. Kasihan dong, gitu. Jadi kasihan gitu, ya. Jadi gitu Bang Ipul ya. Ya, karena memang karena saya cuma nambahin karena memang itu tidak pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada di putusan pengadilan bahwa saya itu bukan predator dan juga bukan pedofil. Seperti itu. Jadi ini saya minta tolong Pak Asman untuk menghimbau karena saya merasa terganggu dan merasa dirugikan. Kecuali kalau memang saya berpedofil, kecuali memang saya berpredator, silakan. Gitu. Ini tidak ada, ini semuanya fitnahan buat saya dan merugikan terhadap diri saya, terhadap pekerjaan saya gitu. Dan saya tidak menerima dituduh seperti itu. Ya. Jadi dalam hal ini saya berharap kita berdebatnya itu debat hukum. Ketika berdebat hukum bukan berarti saya harus menghimbau kepada masyarakat harus mengerti hukum, ya. Tetapi minimal harus punya dasar. Kalau memang belum bisa membaca baik-baik terkait dengan klasifikasi dan unsur namanya predator, unsur namanya pedofil, unsur namanya glorifikasi, jangan dikomen. Ya, kita dalam hal ini Bang Ipul kenapa masuk penjara? Ada perbuatan yang salah. Dasarnya apa dia masuk penjara? Ada dasarnya putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu udah mengakomodir semua peristiwa dan undang-undang dilanggar, gitu loh. Ada. Nah, hari ini kita berbicara bukan berbicara tentang undang-undang, tetapi berbicara tentang putusan pengadilan yang sudah selevel tingkatannya seperti undang-undang. Kita menarik dari putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta yang sudah final, yang berdasarkan putusan itulah Bang Ipul bisa masuk penjara. Kalau bukan berdasarkan itu ya nggak masuk penjara, gitu. Di dalam putusan itu tidak pernah membahas yang namanya siapa itu pedofil, siapa itu yang namanya predator,
Tidak ada tuh, gitu. Tidak ada pembahasan itu. Dan semua dari peristiwa awal, dari peristiwa persidangan awal sebenarnya ada tuh bahasa itu. Jadi kami tidak mau lagi perdebatan, oh ini anak A, B, C dari sama, jangan. Karena kami juga punya data yang valid, gitu. Kami juga punya tim investigasi dulu yang mencoba mengkelirkan siapa korban sebenarnya, usianya berapa. Tetapi kami kalau debat dengan putusan pengadilan, udah kita hormati putusan gitu loh. Kalau kita udah hormati putusan, ya udah, gitu. Udah selesai. Berikan peluang, berikan kesempatan, mari kita sama-sama pantau Bang Ipul sejauh mana ke depannya. Kalau dia udah berbuat lagi ya ayo, silakan deh. Gitu. Iya dong, kalau dia berbuat lagi, ya kan, ya silakan. Tapi nauzubillah min dzalik lah. Iya. Amit-amit lah, jangan. Selalu timbul pertanyaan begini, kalau anak Anda nanti yang jadi korban bagaimana? Nah itu kan aneh. Iya, kalau kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memuaskan orang itu ya, ini kita hidup di negara hukum. Kalau kita bicara hukum, maka semua masyarakat Indonesia harus kadar hukum, keluarga sadar hukum, gitu loh. Ketika anak Anda, saudara Anda, adik Anda, kakak Anda atau siapalah yang menjadi korban, bagaimana perasaannya? Pasti kalau kita menggunakan perasaan hukum rimba tidak puas dong. Tetapi kan negara dalam hal ini diwakili oleh majelis hakim memandang lain. Pantas-pantasnya ketika ada melakukan perbuatan seperti ini dihukum berapa? Ya udah dihukum itu 5 tahun kan? Udah. Itu harus mau nggak mau, suka nggak suka harus terima. Malah awalnya 3 tahun. Nah, ya mau nggak mau, suka nggak suka harus terima. Kan hakim juga tidak bisa mewakili perasaan publik dalam menghukum seseorang. Karena hanya memutuskan seseorang berdasarkan keterangan. Ya berdasarkan pada apa? Ada saksi, ada bukti, berdasarkan keterangan ahli dan lain-lain gitu. Tidak mewakili perasaan publik. Begitu maksudnya. Gitu. Tadi kan abang tidak melaporkan, tapi jika masih ada oknum yang masih menyebut bang seperti itu, apakah ada tindakan tegas dari abang sendiri? Nah, secara tegas pasti kami akan melakukan tindakan yang legal action. Apakah itu lapor polisi? Ya, belum tentu. Kan legal action itu bukan hanya sekedar lapor polisi kan. Ada legal action itu bersifat tuntutan kerugian, ada legal action itu berupa tindakan untuk memaksa untuk mohon maaf atau segala macam. Jadi upaya hukum pidana buat saya, ya saya sudah bersampaikan, upaya hukum pidana itu upaya yang terakhir. Makanya saya bilang kami tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk melaporkan siapapun. Tapi setelah surat kualifikasi ini kami buat, kami rilis, masih ada juga yang dengan sengaja untuk memaksakan kehendak dia untuk diterima publik terkait dengan jas kepada klien saya, Saiful Jamil, bahwa Saiful Jamil pedofil, bahwa Saiful Jamil itu predator. Nah, sama ada satu lagi, kesengajaan. Saiful Jamil sodomi, tidak ada pernah itu, tidak ada itu yang seperti itu, berita apa namanya kejadian seperti itu tidak ada. Kalau ada hal-hal seperti itu setelah surat kualifikasi, baru kami nanti akan melihat ini orang pantasnya seperti apa. Tetapi ingat, kalau kami ada melaporkan seseorang sesudah ini, itu artinya kami sudah melakukan upaya maksimal untuk kekeluargaan. Itu artinya kami sudah melakukan maksimal untuk melakukan pendekatan personifikasi atau persuasif. Gitu. Jadi artinya kan laporan pidana itu terakhir. Dan sekali lagi bahwa korbannya itu umurnya 18 tahun kurang 1 bulan. Jadi tidak bisa dikategorikan anak di bawah umur. Karena kalau di bawah umur itu pasti yang melapor harusnya orang tuanya. Kan dia laporan sendiri, berarti dia udah tua bangka. Jadi itu yang dimakan image akhirnya yang membuat saya akhirnya beberapa kontrak saya dibatalkan. Jadi seolah-olah saya itu adalah melukai anak kecil yang masih diasuh sama orang tuanya, masih dibiayain sama orang tuanya, yang masih ingusan seperti itu. Jadi itu fitnah seperti itu buat saya itu sangat kejam sekali gitu seperti itu. Jadi makanya begitu saya bebas, saya alhamdulillah masih dapat kepercayaan dari beberapa stasiun TV. Nah gara-gara ada pemberitaan liar dan fitnahan inilah akhirnya jadi seperti ini gitu, akhirnya dipending gitu. Kecuali kalau memang benar, sebenarnya kalau memang benar saya melakukan itu dan memang saya adalah pedofil, saya penyodomi, saya adalah predator, silakan. Tapi ini nggak benar semua. Dan ini saya yang paling kecewa juga, saya mendampingi Bang Ipul tuh bukan dalam waktu 1 atau 2 menit atau 2 hari,
hampir 4 tahun lebih ya Iya. mendampingin dia. Menumbuhkan rasa percaya diri itu luar biasa sekali, tidak gampang. Apalagi mau keluar bebas itu lebih stres lagi. Bagaimana dia keluar, bagaimana bisa diterima oleh masyarakat umum, itu membangkitkan rasa percaya diri itu nggak segampang kita membalikan tangan. Itu saya yang paling sedih sekali. Karena apa? 4 tahun bukan waktu yang singkat. 5 tahun 5 tahun 6 ya, bulan. 6 bulan ya. Jadi pendampingan kita lebih intens itu di waktu itu. Jadi rasa saya itu kayak kecewa sekali. Saya ini susah payah jungkir balik untuk membangkitkan rasa percaya diri Bang Ipul, dihancurkan dengan kalimat-kalimat yang tidak tepat, tidak memahami apa arti dari pedofil, predator dan sebagainya, dengan bahasa-bahasa yang membentak, bahasa yang semangat sekali, seakan-akan dirinya benar mengatakan seperti itu. Ini terganggu juga secara psikologinya. Mohon dipahami sama-sama. Jadi biarkan kalau emang sudah melalui proses jalur hukum dilakukan, warga masyarakat Indonesia siapapun itu, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi bagaimana nantinya kami secara pribadi dan keluarga serta Bang Kasman mengawal Bang Ipul ini melaju lebih lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita akan pantau. Seandainya melakukan suatu hal yang tidak diinginkan lagi, mari kita sama-sama mengingatkan. Kita melakukan suatu hal yang memang harus Bang Ipul terima lagi berusaha dengan hukum. Tapi beri kesempatan Bang Ipul saat ini untuk mencari nafkah, mencari duit. Karena apapun yang terjadi, waktu yang di lapas itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dalam artian apa yang ia punya dia harus jual, dan kehidupan di lapas itu dia lakukan dengan benar-benar dijalani, benar-benar memahami sesama dengan warga binaan. Ada yang puasa Senin Kamis pesan makan, dia antar sendiri dari tangannya sendiri. Puasa buka puasa bersama setiap tahun. Dan itu apa? Yang ia bagikan adalah uang yang dia tabung dan habis untuk kegiatan bagaimana dia bisa membuktikan sisa hidupnya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Walaupun di penjara, apapun yang terjadi, saya bukan untuk memberikan nama yang sekarang ini tidak baik menjadi baik, tidak, tapi saya adalah saksi teman yang paling dekat pendampingan selama ada di lapas Cipinang. Artinya sebagai seorang psikologi sangat terganggu ya psikolog jiwanya Bang Ipul untuk menguatkan lagi jadi seorang yang udah biasa aja gitu. Iya, di dalam itu satu tahun pertama itu luar biasa. Saya aja sebagai yang sering datang aja nggak kuat ya, maksudnya ngeliat kondisinya Bang Haji waktu 1 tahun pertama di dalam, dia benar-benar masih labil. Karena dia artis, beda dengan warga binaan yang lain. Kalau artis itu di luar disanjung, di luar dihormati dan sebagainya, semua dihormati, tapi beda. Nah ini tiba-tiba langsung masuk ke dalam yang harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak dia kenal, dan dia harus menerima hujatan dari masyarakat walaupun tidak dengar tapi paham dan ngerti pastinya saya akan diperlakukan seperti itu. Nggak kuat. Dan keluar itu, setiap warga binaan yang keluar itu kondisinya belum tentu dia itu tidak stres. Kenapa? Menghadapi masyarakat, satu, diterima tidak di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, apakah dia mendapat pekerjaan atau tidak setelah mengalami atau mendapatkan suatu hukuman di dalam penjara. Sekarang ini yang dihadapi. Saya sebagai pendampingnya itu memang benar-benar tidak ikhlas ketika orang lain mengatakan itu predator, pedofil, yakin dia tidak sembuh. Uji klinis dulu kalau memang sanggup mengatakan seperti itu. Saya pendampingan. Seandainya dia seorang predator, pedofil, lapas itu hancur karena dia. Saya nggak ikhlas. Saya orang yang pertama kali mengatakan saya tidak ikhlas kalau dia dikatakan seperti itu, karena saya mendampingi. Itu saja. Dan saya juga jadi saksi juga Mbak Ayu, kalau misalkan saya jenguk, saya berkunjung juga, hampir semua teman-teman lapas itu semua berterima kasih. Berterima kasih dengan adanya Bang Haji di dalam itu. Mereka bilang yang tadinya nggak bisa ngaji, mereka bisa ngaji. Ya. Yang mereka nggak ngerti sholat, mereka bisa sholat. Jadi hampir semuanya itu senang dengan keagamisnya Bang Haji Ipul. Jadi maksud saya ketika dia keluar, saya cuma bisa bersyukur, mudah-mudahan Bang Haji Ipul menjadi Bang Haji Ipul yang dulu lebih banyak lagi rezekinya. Tapi ternyata dengan pemberitaan seperti ini kan merugikan banyak pihak, merugikan keluarga dan Bang Haji Ipul sendiri. Maksudnya ya memang jangan seperti itu, karena Bang Ipul ini seandainya punya kelebihan apapun itu untuk berbagi. betul Kepada mereka yang tidak ada. Dengan adanya mendapatkan satu rezeki, dilapangkan rezekinya, mari kita support. Karena Bang Ipul sendiri tidak akan pernah tega dengan keadaan di bawahnya. Pasti
pasti seperti itu. Dan tadi saya juga berkunjung ke lapas, mereka juga merindukan yang biasanya kita hari Senin, hari Kamis mendapatkan sesuatu hal yang memang sudah rezekinya, udah biasa Bang Haji itu nggak pernah tinggal puasa Senin tahun Kamisnya. pas kemarin pertama pandemi, Bang Ipul juga ada video, ada foto, hanya bisa mengantarkan di depan saja. Saya minta tolong dibantu untuk memberikan makanan untuk mereka yang sedang berbuka puasa nanti. Ada foto, ada videonya. Kalau dia memang jahat, tidak akan pernah memikirkan orang lain atau mempunyai pikiran bahwa aku nanti akan memberikan sesuatu hal, dia mau sama saya, tidak sama sekali. Di situ dijaga, di blok itu dikunci, dan setiap perilaku yang membuat kerugian di dalam lapas itu pasti akan ada sanksi tersendiri. Saya tanyakan, dia bebas tanpa syarat, berarti apa? Perilakunya baik. Tapi kalau bebasnya dia tidak murni, itu berarti ada sesuatu hal. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Makanya Bang Kasman sebagai selaku kuasa hukum dari Bang Ipul bisa menjelaskan. Kalau tidak tahu, belajar dululah tata cara berbicara. Karena kualitas diri seseorang itu dari situ, dari tata cara berbicara, bertingkah laku, mengomentari. Mari kita gunakan media sosial dengan baik. Jangan sampai melukai perasaan. Dan sekali lagi ya, memprovokasi, mengarahkan, memberikan opini bahwa ini benar, bahwa kalau seorang profesi, mohon maaf, seorang profesi itu tidak boleh mengejas seseorang, meyakinkan bahwa profesi kita ini nantinya yakin dia tidak akan sembuh, atau nanti seperti saya sebagai seorang motivator, saya bukan dari psikolog, yakin dia tidak akan bangkit rasa percaya dirinya. Ya jangan jadi seorang motivator dong. Kalau seandainya bisa mengatakan dia nggak akan timbul rasa percaya dirinya setelah bebas, jangan jadi motivator. Letakkan motivator itu jadi orang biasa saja. Kalau orang motivator meyakinkan bahwa apa yang saya tanganin, apa yang saya capai menjadi target bagi saya. Bang Ipul saya jamin, saya pantau, dia akan lebih baik lagi. Mungkin itu menjadi satu kesalahan, karena kemarin beliau istrinya meninggal dalam kondisi hamil, dalam keadaan bahagia, tiba-tiba semuanya berubah. Siapapun kita, saya sendiri sebagai seorang motivator pasti terganggu kejiwaannya, psikologinya, bisa stres. Apapun yang terjadi, mari kita sama-sama bijaksana menyikapi hal ini. Ini ada kuasa hukum. Kalau kurang yakin dengan hasil putusan dari pengadilan, tanya kepada kuasa hukum. Jelas kantornya. Mungkin Bang Kasman bisa sebutkan kantornya di mana? Biar nanti orang-orang akan paham, oh iya kantornya ada di sini. Biar lebih jelas. Jangan ngajak orang untuk berbondong-bondong membenci juga. saya, Betul. memboikot, itu mengatasnamakan masyarakat luas. Itu yang bikin saya juga kecewa ya terhadap teman-teman yang berkomentar buruk tentang saya ini adalah orang-orang yang sudah berkredibilitas. Ada beberapa artis juga, ada beberapa sosiolog, seksiolog juga berkomentar, ada seorang psikolog juga berkomentar. Makanya saya sedih kok mereka ini orang-orang yang pintar berkomentar tapi tidak menggunakan data yang valid. Itu kan jatuhnya fitnah. Kalau orang pintar kan dicari dulu, bener gak nih si Ipul ini predator, bener gak nih si Ipul ini pedofil, bener gak nih kejadian ini ada sodominya. Gitu, ini kayak memprovokasi, jadi ada fitnah. Dan sekali lagi, negara kita negara hukum. Makanya dengan adanya surat terbuka ini menghimbau, mengingatkan kepada mereka gitu loh, yang berkomentar di luar tidak sepengetahuan mereka, gak usah berkomentar gitu, karena sangat merugikan saya banget, merugikan banget gitu.